unit-unit seperti ini masih terjaga kualitasnya untuk di segi mesin. Semua unitnya di sini platnya sudah hitam, surat-suratnya sudah lengkap, tinggal teman-teman membeli unit ini dan balik nama ke nama teman-teman itu sendiri. Unit yang dijual di pool Japos ini bukan X banjir dan juga bukan X laka di atas 30%. Jangan lupa cek di deskripsi, ada nomor marketing yang bisa teman-teman hubungi atas referensi dari Dozo 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo 21 di hashtag atau di konten Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di salah satu pool X taksi dari Bluebird. Jadi ini adalah showroom X taksi dari Bluebird dan kita lagi ada di pool Bluebird Japos di daerah Cilduk. Nah, kenapa gue selalu mereview di pool Bluebird di daerah Japos? Karena dari sepengalaman gua yang sudah membeli beberapa unit di beberapa pool di Jakarta ya dan sekitarnya, di sini gua menemukan something spesial karena mempunyai bengkel yang gua bilang cukup lengkap ya. Ada car liftnya dan juga SOP-nya kalau gua bilang cukup baik, serta unitnya juga cukup banyak. Nah, kita lagi akan coba mereview unit yang lagi ready di sini, khususnya limo ya. Kita akan mereview limo. Kita sudah beberapa kali mereview ada yang di showroom seperti Alphard, Mercedes-Benz, Camry dan sebagainya. Nah, di sini gua khusus mereview mobil-mobil tahun 2013 yang ready, yaitu limo Gen 2 dan juga limo Gen 3. Nah, gimana unit-unit ini kita akan mereview dan kita akan sedikit in-depth tour serta harganya berapa. Teman-teman ikutin aja video gue sampai selesai. Sekali lagi cek di deskripsi untuk informasi lebih jelasnya gimana cara ordernya. Teman-teman bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi. Oke guys, ikutin aja terus video gue sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan nge-review unit yang ready. Nah, unit yang ready ini adalah limo Gen 2 2013 dan juga Gen 3 2013. Ada beberapa pilihan warna yang ready, yaitu ada warna silver, ada warna coklat, ada warna hitam dan sebagainya. Ada beberapa yang warna merah di belakang. Dan di sini menariknya kita bisa merequest warna tapi dengan tambahan waktu lagi ya. Tapi biaya sih harusnya nggak nambah. Intinya teman-teman bisa langsung diskusi kepada nomor marketing yang ada di deskripsi. Tapi kalau teman-teman udah mengambil unit yang ada di sini ready, yang warnanya ready, itu bisa langsung pelunasan dan bisa langsung bawa pulang. Sekali lagi, semua unitnya di sini platnya sudah hitam. Surat-suratnya sudah lengkap, tinggal teman-teman membeli unit ini dan balik nama ke nama teman-teman itu sendiri. Seperti apa unit-unit yang akan kita review? Apakah layak untuk dibeli atau enggak? Nah, kita akan coba langsung cek dari unit limo Gen 2 seperti apa. Oke guys, gue nggak neko-neko untuk mereview unit yang ada di pool ini karena keseluruhan untuk masalah mesin sama ya. Nah, ini kita akan mereview unit Gen 2 dan ini tahun 2013. Kalau teman-teman mencari mobil harga 60 jutaan dan ini adalah unit yang teman-teman bisa dapatkan. Seperti apa kondisinya kita langsung cek aja dulu. Kalau untuk di bagian eksterior, unit ini sudah dicat sedemikian rupa. Jadi ini catnya oven ya. Sangat disayangkan lagi unit Gen 2 seperti ini sudah sangat langka. Biasanya di tahun 2012 dan ini adalah Gen 2 terakhir di tahunnya untuk si limo atau untuk Vios biasanya. Nah, ini di tahun 2013. Seperti apa kondisinya? Untuk di bagian eksterior ini disebutnya unit standaran. Kenapa unit standaran? Jadi sudah lepas dari bentuk taksinya, ornamen dan atribut taksinya, dan dicat ulang. Catnya sesuai dengan BPKB yang akan keluar nantinya dan STNK ya. Lalu velgnya juga masih velg kaleng bawaan dari limonya itu sendiri sebenarnya. Dengan kondisi ban rata-rata 50-60%. Untuk di bagian headlamp rata-rata di sini memang sudah banyak yang menguning, tapi menguningnya nggak cukup parah. Ini masih dalam kadar bening ya kalau menurut gua. Teman-teman juga masih bisa memilih unit yang ready untuk di bagian dari unit X taksi yang ada di sini. Tapi untuk Gen 2 ini hanya ada dua warna aja, untuk warna silver dan juga warna hitam. Kita akan coba cek di bagian dalam aja dulu. Nah, kita akan mendapatkan kunci standarnya seperti ini dan kita bisa mengupgrade-nya menjadi kunci yang ada alarmnya atau kunci aftermarketnya ya. Kita langsung cek aja.
Oke guys, ini di bagian interior dari Vios Gen 2. Standar, masih standar semua, masih engkol, belum ada power Windows-nya. Dan ini adalah layout dari dashboardnya. Semua unitnya dengan kilometer itu rata-rata di 300 ribuan. Sudah ada head unit single din seperti ini. AC-nya masih oke. Dengan konsol AC-nya di sini masih analog ya, belum ada yang digital. Wajar, ini adalah unit 2013 dan ini unit Toyota Limo dengan kondisi standar. Belum ada airbag sama sekali. Jadi sistem safety-nya ini masih belum ada ya. Beda sama Gen 3 yang nanti akan kita bahas. Oke guys, ini kita langsung akan ngebahas sedikit di bagian interior yang akan teman-teman dapatkan dengan 60 juta itu dengan kondisi standaran seperti ini. Interior ini sudah dibersihkan sedemikian rupa, sudah di salon ya untuk di Bluebird ini. Dan yang akan gua terangkan di sini, kenapa kita nggak usah ragu memilih unit yang ada di Bluebird ini. Karena yang pertama, ini adalah unit dari Bluebird di mana SOP-nya cukup tegas. Saat unit ini masih beroperasi, unit ini pasti akan selalu diservis berkala. Jika servis berkala itu lewat, unit yang sudah didata nomornya ini belum diservis secara berkala, unit tersebut tidak boleh beroperasi atau tidak boleh jalan. Jadi SOP-nya sudah cukup tegas. Saat sudah dilakukan servis berkala, unit itu yang baru boleh jalan kembali. Menariknya adalah unit-unit seperti ini masih terjaga kualitasnya untuk di segi mesin dan juga untuk bagian kaki-kaki. Kalau gue bilang semua unit yang gue pernah ambil di Bluebird itu dalam kondisi cukup ya. Mesin dengan garansi saat kita membeli unit ini, oli mesin dan filter oli diganti baru sebelum kita keluar dari pool ini dan kita bawa pulang. Terlihat cukup rapi. Bagian joknya ini masih trim bawaan dari pabrikan untuk limonya, masih rapi. Busanya ini adalah konsol bagian tengah, ada beberapa laci penyimpanan di bagian sisinya dan juga ada cup holder untuk di bagian pintunya. Dan sudah menarik, dia sudah ada cup holder ya di dekat kisi-kisi AC-nya. Biasa di sini adalah laci penyimpanannya. Lalu kisi-kisi AC-nya perbedaannya untuk Gen 2 ada yang bulat dan juga ada yang kotak di bagian tengah. Untuk di bagian cluster meternya belum ada digital tapi sudah ada MAD untuk temperatur dan indikator bensin. Jadi untuk RPM dan juga kilometer per hours-nya dia masih analog seperti ini. Di bagian Windows-nya atau di bagian spionnya dia masih menggunakan sistem manual seperti ini ya. Jadi belum retract dan juga belum elektris. Untuk di bagian setir ini sudah bisa di-adjust. Ini setirnya sudah bisa di-adjust atas bawah tapi belum bisa untuk triptonic. Untuk tahun 2013 dengan harga 60 jutaan, kalau gue bilang mendapatkan fitur yang standar tapi cukup oke. Kita langsung coba ke bagian belakangnya. Oke guys, kita sudah ada di bagian belakangnya. Tadi di bagian jok depan ini sudah gue mundurkan dengan posisi postur badan gue 170 sampai 140 lah kurang lebih. Coba kita akan duduk. Nah ini yang paling menarik menurut gue untuk di Gen 2 dan juga di Gen 3. Legroom yang kita dapatkan itu sangat-sangat masih cukup lega dan ada tambahan di konsol tengah ini cup holder single seperti ini. Tengah ini biasanya buat duduk anak-anak ya karena dia ada gundukan seperti ini dan juga sudah ada 3 titik safety belt di bagian belakang. Jadi untuk 3 passengers, yang satu sebenarnya untuk yang tengah ini untuk anak-anak. Door trim seperti biasa, hanya saja di bagian door trim belakang ini tidak ada cup holder, hanya ada armrest seperti ini dan masih engkol seperti ini ya. Lalu kita lihat di bagian belakangnya. Nah untuk di bagian belakangnya beda dengan Gen 3 karena di pintu belakang Gen 2 ini tidak ada speaker sama sekali di pintu belakangnya. Dia hanya ada speaker di pintu depan kiri dan kanannya. Nah speaker di belakang Gen 2 itu ada di bagian belakang. Ini adalah speaker di belakang untuk di bagian Gen 2. Dan semuanya masih nyala, tinggal kita nanti ajukan upgrade untuk head unit, power windows, lalu audio atau interior dan segala macamnya teman-teman bisa langsung ajukan atau bisa konsultasi dengan nomor yang ada di deskripsi. Jadi seperti inilah kondisi Vios Limo yang Gen 2 2013 harga 60 jutaan. Nah ini adalah layout dashboardnya. Kondisi di bagian plafon ini masih terbilang cukup rapi dan cukup bersih. Hanya saja ini mobil belum bisa gue nyalakan yang ada di showroom sini karena rata-rata akinya ada yang soak dan ada yang dicabut. Oke, kita langsung lihat kondisi di bagian bagasi. Setelah itu kita lihat kondisi di bagian mesin. Oke guys, ini adalah kondisi bagasi dari Vios Gen 2. Masih cukup lapang ya, masih cukup luas, mirip-mirip dengan Gen 3. Semua karpetnya sudah diganti dengan kondisi yang baru dan di bawahnya sudah pasti ada ban serepnya, tools, kunci roda dan sebagainya. Jadi sudah disiapkan semuanya oleh pihak dari Bluebird. Oke, sekarang kita lihat dengan kondisi di ruang mesinnya. Ya, ini adalah ruang mesin dari Vios Gen 2.
mesinnya berkapasitas 1500 cc VVTi seperti ini. Lalu untuk di bagian ruang mesin ini sudah dicuci ya, atau sudah disalon, jadi terlihat lebih bersih dan juga lebih rapi, tidak ada leaking atau rembes di bagian mesinnya. Jadi untuk nanti kita pembelian dari unit ini yang akan diganti adalah filter oli dan juga oli mesinnya. Nah, di bagian apronnya, di bagian tulangannya, ini kita harus cek juga apakah unit ini bekas laka atau tidak. Kita bisa cek di apronnya. Dan Bluebird memastikan unit-unit yang dijual di pool Japos ini bukan ex banjir dan juga bukan ex laka di atas 30%. Oke, jadi semua unit-unit yang dijual oleh pihak Bluebird dari Japos ini bukan ex banjir dan juga bukan ex laka berat ya. Kalau untuk nyundul, baret-baret, bumper segala macam itu sangat diwajarkan. Nah, ini adalah bagian dari mesin dari Gen 2 1500 cc dan kondisinya masih oke. Kaki-kaki kalau gue bilang masih cukup. Untuk di gradingnya, interior terbilang cukup baik, mesinnya cukup, dan juga di eksteriornya cukup. Seperti inilah kondisi dari unit Gen 2 di pool Bluebird tahun 2013. Oke guys, ini adalah limo Gen 2 2013 dengan gradingnya eksterior C, interior C, mesinnya juga di C. Semuanya ini kondisi standar ya, masih standar tapi sudah plat hitam. Di open di harga 60 jutaan dan ini masih bisa teman-teman langsung negosiasi oleh pihak marketingnya di deskripsi video gue ini. Oke, seperti itulah Gen 2 2013 yang dijual 60 jutaan di pool Bluebird Japos ini. Kita langsung menuju ke Gen 3-nya. Oke guys, seperti apa Gen 3-nya kita langsung cek aja di bagian eksteriornya. Warna yang tersedia, yang ready-nya itu warna silver, abu-abu gelap, coklat, hitam, dan juga merah yang ada di dalam. Tapi teman-teman juga bisa merequest warna dengan ada tambahan waktu ya, kurang lebih 1 sampai 1,5 bulan. Dan juga nanti akan ada penjelasan juga, teman-teman bisa langsung cek nomor yang ada di deskripsi untuk lebih jelasnya. Oke, kita langsung akan bahas di bagian eksterior. Ini warnanya termasuk warna coklat. Catnya balik lagi, ini adalah cat oven dengan kualitas menengah. Jadi kalau menurut gue sih cukup oke lah, nggak malu-maluin ya. Catnya masih cukup shiny dan masih terlihat tampak baru dan oke banget. Kondisi standaran ini, velgnya udah pasti velg kaleng dan kondisi ban yang tadi gue bilang sekitar 50 sampai 60% kurang lebih. Kita bisa upgrade lagi dengan ada tambahan biaya upgrade yang akan gue lakukan untuk di Vios Gen 2 dan Gen 3. Di bagian fender ini ada sen yang ini pasti akan gue hilangkan dan akan gue tutup dengan plat kembali. Dicat senada dengan warna body. Sama ya, kalau misalnya di Gen 2 dulu gue juga menghilangkan sen yang ada di fender. Jadi Gen 3 dan Gen 2 ini tidak ada sen di bagian fender mobil ini. Oke, jadi ini adalah di bagian eksteriornya, kondisinya seperti ini ya. Semuanya terbilang oke, bukan ex laka dan bukan ex banjir. Kita langsung cek di bagian interiornya seperti apa. Oke guys, kita langsung cek di bagian interior dari Vios Gen 3 seperti ini. Mirip-mirip keseluruhannya seperti ini. Semuanya sama dan menariknya untuk Gen 3 standaran. Ini sudah ada airbagnya. Dan di bagian setir, lalu di bagian dashboard untuk di passengers. Nah, biasanya ada beberapa yang masih ada bekas atau X stiker dari nomor si unit tersebut ya. Tapi kita bisa bersihkan ini dengan minyak kayu putih. Konsol AC-nya cukup oke lah, maksudnya dibilang mewah enggak tapi menengah. Masih analog tapi sudah ada 4 percepatan blowernya dan 2 hembusan blower untuk ke arah kita dan arah kita lalu diarah ke kaki. Nah, kisi-kisi AC-nya seperti ini, simple minimalis. Jadi untuk di bagian head unit pun, kalau Vios Gen 3-nya itu sudah head unit double din bawaan dari OEM Toyota. Tapi kalau di sini kosongan tapi sudah diberikan head unit single din. Ini adalah layout dari Vios Limo Gen 3 X Bluebird. Bagian cluster meternya ada 3 row seperti ini. Untuk sebelah kanan itu adalah indikator dari bensinnya. Bagian tengahnya speednya atau kilometer per hour dan sebelah kirinya ini adalah RPM-nya. Ada MID di tengah. Odometer yang ada di Vios Gen 3 ini rata-rata di 260 sampai 350. Nah, jadi teman-teman masih bisa milih unit-unitnya dan juga kilometer terendah. Gua waktu itu dapat di kilometer 250 ribuan ya. 250 sampai 260 ribuan dan kondisi saat ini udah setahun lebih pemakaian masih oke. Sisanya fiturnya standar dan ada beberapa bagian panel-panelnya untuk di pintunya. Pastinya ada speaker dan juga cup holder, side pocket dan armrest masih standar ya. Di sini masih power by hand untuk jendelanya, masih engkol, belum ada power window tapi kita bisa upgrade. Sekali lagi spion sama
masih manual, bukan retract dan juga belum elektris, jadi harus di manual dari dalam. Cuman itu bisa kita ganti dengan budget kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 juta, bisa retract dan juga bisa elektris. Termasuk untuk upgrade bagian power window itu kurang lebih 1,5 sampai 2 jutaan. Nah, di bagian setir sama ya, bisa di adjust, belum triptonic tapi sudah atas bawah, up and down. Oke, kita coba langsung ke bagian belakangnya. Oke guys, ini adalah di bagian belakang Limo Gen 3, cukup luas. Seperti biasa di bagian depan dari driver ini, posisi driver sudah gue posisikan untuk mundur sampai tinggi 172 atau 174 cm. Dan ini yang gue rasakan, bagian legroomnya masih sangat lega, lebih dari ya kurang lebih sejengkal ya. Cukup nyaman untuk duduk di belakang dan juga sandarannya ini juga tidak terlalu tegak. Ini masih dalam kapasitas sangat-sangat wajar untuk mobil sedan dengan kapasitas keluarga yang kecil. Nah, ini lumayan, bisa 5-seater, ada gundukan seperti ini biasanya untuk duduk anak-anak, dan juga sudah ada seat beltnya untuk 3 titik, dan sandarannya ini juga tidak terlalu mendalam ke dalam, tapi ini yang membuat kita cukup nyaman untuk duduk. Dan di keseluruhan passenger kiri dan kanan itu sudah ada pegangan tangannya, dan ini adalah retract. Nah, jadi dia baliknya juga slow motion seperti ini, dan ini juga cukup menarik ya, fitur yang lumayan standar tapi oke. Sekali lagi kita lihat, ini adalah layout dashboard dari Vios Limo Gen 3. Nah, kalau gue bilang masih cukup oke, tinggal kita nanti upgrade untuk di bagian interiornya, untuk retrim, untuk head unit, untuk power windows dan sebagainya. Teman-teman bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi video gue ini. Oke, grading di bagian interior ini masih terbilang cukup. Sekarang kita langsung cek di bagian bagasinya seluas apa. Oke guys, kita langsung cek di bagian bagasinya. Sama ya, sama Gen 2, sama-sama luas kalau menurut gua. Nah, ini bagian tengah situnya, bagian belakang dekat tempat duduk belakang ini masih kita bisa tutup dengan papan dan kita trim lagi. Ini adalah di bagian dalamnya ada ban serepnya, kunci tools, dongkrak dan segala macam itu telah disiapkan oleh pihak Bluebird. Seperti ini ya, sudah ada kelengkapannya dan ini semua unitnya kalau gue bilang masih oke lah. Ya, sekarang kita di ruang mesin. Ruang mesin sama, di bagian hoodnya belum ada peredamnya, tapi sudah dicat senada dengan warna bodinya. Masih kelihatan cukup oke ya. Sekali lagi gue bilang ini adalah catnya kualitas menengah, tapi cukup oke. Nah, ini adalah mesinnya, 1500 cc, tipenya 1NZ SE ya, kalau misalnya teman-teman belum tahu. Dan ini adalah VVTi dengan torsinya lumayan lah kalau gue bilang, dan cukup irit untuk perkotaan. Jadi sudah dibersihkan, sudah dicuci ulang, tidak ada rembes sama sekali, packing-packing sudah diganti, dan saat teman-teman membeli unit ini, oli mesin dan juga filter oli akan diganti dengan yang baru, dan teman-teman bisa bawa pulang setelah pelunasan. Apron, tulangan, dicat senada dengan warna bodi, belum ada yang bekas laka atau bekas repair. Jadi masih terbilang cukup aman. Sekali lagi gue tegaskan, di pool Japos ini bukan unit-unit X banjir, bukan unit-unit X laka di atas 30%. Paling hanya nyundul, baret dan segala macam itu masih dalam tahap wajar. Dan ini adalah salah satu unit yang kita review, yang kita lihat Gen 2 dan juga Gen 3 seperti ini dengan harga kurang dari 70 jutaan. Teman-teman sudah mendapatkan unit mobil 2013. Menarik ya. Oke guys, ini adalah 2 unit yang kita review yang ada ready pool Bluebird di Japos Ciledug ya. 2013 Gen 2 dan 2013 Gen 3. Dengan harga kurang dari 70 jutaan, teman-teman bisa mendapatkan mobil all new Limo, atau kurang lebih 60 jutaan teman-teman bisa mendapatkan unit dari Limo Gen 2. Oke, keduanya semua gradingnya masih terbilang kondisinya cukup dan ini masih layak untuk dibeli. Dan saat teman-teman datang ke pool Japos, showroomnya ada di sebelah sana dengan awning atau kanopi di bagian sana. Langsung aja ketemu dengan marketingnya ada di sana, atau bisa hubungi nomor marketing yang ada di deskripsi video gue ini. Ini adalah pilihan-pilihan dari Limo Gen 2 dan juga Gen 3 yang masih ready di pool Bluebird Japos ini. Oke guys, siapa tahu ini bisa menjadi solusi mobil murah buat teman-teman di akhir tahun dengan harga kurang dari 70 jutaan, bisa mendapatkan unit sedan yang kalau gue bilang cukup oke banget nih untuk anak muda, untuk orang tua, atau bahkan untuk keluarga kecil yang memang lagi membutuhkan mobil. Ini salah satunya menurut gue ya. Jadi dengan pelayanan yang oke, kualitas mobil yang masih cukup baik, jadi teman-teman bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi agar bisa mengetahui atau negosiasi untuk unit-unit yang ada di pool showroom pool Bluebird Japos ini. Oke guys, mungkin sekian aja untuk informasi yang bisa gue berikan pada sore hari ini. Semoga bisa menjadi manfaat dan juga informatif untuk teman-teman semua.
Jangan lupa cek di deskripsi ada nomor marketing yang bisa teman-teman hubungi atas referensi dari Dozo 21. Semoga informasi ini bisa menjadi solusi terbaik untuk teman-teman atau jadi informasi pembanding untuk teman-teman di luar sana yang lagi mencari unit-unit mobil second berkualitas dan murah. Oke guys, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo 21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.